Mengapa penting kita memahami alur perencanaan dalam P5RA ini Bapak Ibu, Sobat Pelatihan sekalian? Karena ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar proyek ini bisa berjalan secara maksimal, efisien, berkualitas. Jadi langkah-langkah secara umum dapat kita lihat pada berikut ini, bahwa mulai dari bagaimana kita nanti membentuk pelaksana proyek, kita mengidentifikasi tahap kesiapan madrasah, kita menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu, menyusun modul dan melaksanakan proyek sampai dengan melaporkan proyek. Nah, kita yang pertama membentuk tim pelaksana P5RA. Pertama, kepala madrasah menentukan koordinator sesuai dengan KMA 450 tahun 2024 bahwa koordinator mengkoordinasi maksimal 3 rombongan belajar. Setelah itu kepala madrasah bersama koordinator sesuai kebutuhan ya membentuk tim fasilitator proyek. Jadi setelah ada koordinator, maka koordinator bersama kepala madrasah akan menyusun fasilitator untuk pelaksanaan proyek. Terus koordinator bersama fasilitator memetakan komposisi, peran, dan tugas sebagai tim pelaksana proyek di setiap tema. Nah, pemetaan komposisi dan peran dan tugas ini tentunya harus ada pertimbangan. Pertama, jumlah peserta didik, jumlah tema yang dipilih dalam 1 tahun, jumlah jam mengajar pendidik. Ya, karena untuk struktur kurikulum yang baru, saya kira Bapak Ibu sudah dapat ya Sobat Pelatihan di video sebelumnya, juga ada pertimbangan lain sesuai kebutuhan masing-masing madrasah. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ini yang pertama identifikasi kesiapan madrasah. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat ya, kalau dia kurang dari 50% atau lebih dari 50% tapi belum menjadi kebiasaan, maka madrasahnya masih di tahap awal. Terus kalau dia sudah terjadi lintas disiplin ilmu itu ya di sini ya, belum, maka masih tahap berkembang. Sudah pun dilakukan tapi madrasah belum memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan proyek ini, maka tetap masih kategori tahap berkembang. Sementara kalau yang sudah punya dan sudah ada mitra, keterlibatan mitra dalam pelaksanaan proyek ini tidak, maka tahap siap. Kalau tidak ada keterlibatan mitra, tapi kalau sudah, maka madrasah Bapak Ibu ada di tahap mahir. Jadi sekarang pertanyaannya, ada di tahap manakah madrasah Bapak Ibu kalau dilihat dari tadi? Apakah di tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, ataukah tahap mahir? Ini ya, ini yang bisa kita ambil kebijakannya. Kalau tahap awal kita harus seperti apa, berkembang seperti apa, siap dan mahir seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini menentukan tema, ini kira-kira sudah kita bahas ya. Ada 6 dimensi dalam P5 atau profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan. Oke, nah ini setelah tadi dimensi, ada 6 dimensi di dalam P5, maka ada tema. Temanya ini ada untuk RA ada 4 tema, dan untuk MI, MTS, dan MA serta MAK itu ada 7, 8 untuk MAK karena ada kekhususan ya untuk kebekerjaan. Jadi ini tema-tema yang Bapak Ibu bisa pilih, yang Sobat Pelatihan bisa pilih. Sesuaikan dengan tadi, kontekstual dengan fenomena keseharian anak. Terus yang selanjutnya kita akan bahas tentang alokasi waktu. Ini Bapak Ibu, Sobat Pelatihan sekalian ya. Untuk MI di sini kita bisa lihat bahwa MI untuk saat ini kita hanya 2 sampai 3 proyek dengan tema yang berbeda dalam 1 tahun. Jadi untuk teman-teman di Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Ibu bisa melakukan dalam 1 tahun itu 2 sampai 3 proyek tentu dengan tema yang berbeda. Nih. Nah, ini untuk alokasi waktu ya, ini untuk MI ya. MI itu kelas 1 itu 144, untuk kelas 2 sampai 5 180 ya, ini ya MI itu berarti ini. Nah, sementara untuk kelas 6 itu 160 yang bisa Bapak Ibu untuk kegiatan P5RA-nya. Kita akan coba, nah ini ya, kita akan coba lihat ini dari struktur program ya Ibu Bapak menurut KMA 450. Jadi ini untuk kelas 3 sampai 5, di sini kita lihat ada 180
total JP ya 180 yang dialokasikan untuk kegiatan kokurikulernya. Ini yang akan kita bagi menjadi 2 atau 3 tema dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda. Oke, kita akan lanjut Ibu Bapak, Sobat Pelatihan sekalian. Nah ini contohnya kalau kita ingin mendesain, kan kemarin penjadwalan untuk kokurikuler ada mulai dari harian, bulanan ya, atau sistem blok ya. Kita bisa lihat di sini, ini contoh kalau kita ingin dengan harian. Jadi kita asumsikan tadi ya untuk kelas 3 sampai dengan kelas 5 itu ada 180 JP per tahun. Jadi kalau 1 hari kita alokasikan di sini 2 jam, ini kan alokasi ya. Ini 2 jam, 2 jam per hari ini ya. Maka kita akan menggunakan 90 hari efektif ini untuk pelaksanaan proyek. Ya, ini kalau kita menggunakan sistem harian. Nah, kalau kita menggunakan sistem ini mingguan, sistem mingguan, Sobat Pelatihan ya. Sobat Pelatihan bisa lihat, jadi tadi kita masih asumsikan sama bahwa kita ambil total JP untuk 180 jam ya. Jadi kalau dalam 1 hari itu ada 8 JP, 8 JP ya, maka kita perlu 22 minggu untuk alokasi 180 JP plus ada 4 JP-nya. Nih ya. Nah jadi misalkan semester ganjil nih kita satu proyek itu 80 JP. Nah berarti 10 minggu, kita perlu 10 minggu di mana setiap minggunya itu ada 8 JP yang kita alokasikan untuk kegiatan proyek. Sementara kalau kita di semester genap contohnya 2 proyek ya, kita 100 JP, maka 12 kali 8 ada sisa 4 JP yang kita alokasikan di setiap minggunya. Ini untuk penjadwalan yang per minggu. Nah ini untuk yang per bulan saya kira sama Ibu Bapak ya, cuman kita setiap pekan. Kalau ini kita jadwalkan setiap pekan, 8 JP per hari 1 minggu ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini kita perlu berapa pekan untuk bisa menjadwalkannya ya. Nah maka 1 minggu plus Senin, Selasa, plus Rabu. Jadi ini jadi kalau kita ambil di sini selama 1 pekan ada 46 JP. Ya, ada 46 JP, kebutuhan kita adalah 80 JP untuk satu proyek, maka untuk yang sisa 34 JP ini kita alokasikan, kita bisa pakai hanya untuk 4 hari saja. Jadi kalau yang lain full selama 1 minggu, kalau untuk pekan yang berikutnya kita hanya alokasikan di 4 hari saja, karena sisanya hanya 4 hari. Oke, ini contoh yang untuk bulanan. Oke. Ini untuk yang semester, saya kira Ibu Bapak bisa lihat ya, kalau ini kita alokasikan dia memang per semester 1 dan semester 2 untuk kegiatan proyek. Oke, kita lanjut lalu bagaimana tahap mendesain proyeknya. Yang pertama, tentukan fenomena atau permasalahan yang kontekstual. Tadi saya bilang bahwa tema yang dipilih atau topik yang dipilih itu harus kontekstual dengan permasalahan yang aktual dengan keseharian anak. Jadi apa yang ada di lingkungan madrasah yang kontekstual itu yang bisa kita gunakan. Tentukan dimensi dan nilai. Terus tentukan tema, tuliskan target capaian, dan rancangan alur aktivitas proyek dan alokasi waktunya. Kita akan lihat gimana merancangnya setelah ini. Oke, ini komponen modul proyek saya kira sama ya dengan yang sebelumnya. Ibu Bapak bisa lihat ada profil, tujuan, aktivitas, dan asesmennya. Ini alurnya saya kira masih sama, ada 3 pilihan alur yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam pelaksanaan P5RA. Yang pertama ini pengenalan kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Terus ini yang kedua masih ada, tapi kita mulai dari mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Ini yang ketiga, ya. Temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Ini masih sama dengan yang sebelumnya yang saya kira Sobat Pelatihan semua sudah pahami. Nah ini yang pertama kita akan coba bagaimana sih mendesain P5 ini. Contohkan ini untuk Madrasah Ibtidaiyah. Jadi yang langkah pertama adalah menuliskan tema, judul, fase atau kelasnya, alokasi waktu proyek, dan latar belakang kenapa kita memilih tema atau topik tersebut. Nah ini contohnya. Jadi satu madrasah memilih karena memang fenomena yang terjadi peserta didiknya itu sebagian besar adalah enggan makan sayur
dan lebih gemar makanan siap saji. Jadi mengikuti tren dan gaya hidup ya. Ini menjadi satu fenomena yang membuat madrasah memilih tema ini karena melihat peserta didiknya yang enggan makan sayur. Setelah itu langkah kedua. Langkah kedua adalah kita deskripsikan tujuannya apa, pemetaan dimensinya apa, elemennya apa, sub-elemennya apa, terus profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 dimensi, nilai rahmatan lil alaminnya yang ada 10 nilai, terus subnilai PPRA-nya sesuai dengan tema dan topik yang tadi dipilih ya. Nah, seperti apa langkahnya? Seperti ini contoh ya, Ibu Bapak contoh. Jadi temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Ini ya, terus judulnya kita pilih asiknya makan sayur karena tadi dari fenomena tadi ya. Terus kita durasinya kita pilih 72 CP. Ini contoh dimensi yang dipilih. Pertama adalah beriman dan bertakwa. Kita ambilnya akhlak pribadi karena tadi dengan anak makan sayur tentu kita akan jadi lebih sehat ya. Sub elemennya merawati secara fisik, mental dan spiritual. Ini target fasenya. Kita ambil dari tadi peraturan. Terus gotong royong, kolaborasi karena akan ada kolaborasi di dalamnya. Sub elemennya kerjasama. Nanti target fasenya adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Ini untuk yang nilai rahmatan lil alaminnya. Kita ambil 2 nilai ya Ibu Bapak, Sobat Pelatihan, keteladanan, dinamis dan inovatif. Ini kita ambil ya Bapak Ibu bisa lihat. Setelah itu langkah ketiga menuliskan alur kegiatan proyek secara umum. Nah ini saya ambil tadi yang kedua, yang pertama ya. Pengenalan, kontekstual, dan ini masing-masing kegiatan kita sudah arrange JP-nya. Kalau tadi kita ambil 72 JP, maka di sini juga kita bisa lihat dia berapa alokasi JP-nya untuk ada 4 fase atau 4 kegiatan yang kita lakukan dalam proyek kita. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah seperti ini. Lalu setelah itu ada langkah menuliskan alur kegiatan proyek secara detail. Kalau tadi sudah diada, makanya kan secara detail. Untuk pengenalan kegiatan apa yang mau dilakukan ya. Nah, untuk kegiatan kontekstualisasi apa yang mau dilakukan. Untuk aksi sampai dengan tahap kegiatan. Di akhirnya refleksi dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan kegiatan. Nah ini untuk RPP-nya. Lebih lanjutnya akan kita bahas di video berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.